Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti matkul hari ini. Baik yang terhormat Bapak Chandra, baik yang terhormat Bapak Dr. Chandra Krisna Jaya, S.Hospum, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Worldview, dan teman-teman perjuangan saya. Baik, saya Fitria Erlinda dan teman saya Amanda Rizky akan mempresentasikan matkul ini yang berjudul Islam dan Demokrasi. Lanjut, Manda. Pembahasan 1. Definisi demokrasi. 2. Demokrasi dalam berbagai bidang. 3. Persamaan dan perbedaan dalam Islam dan demokrasi. 4. Pandangan ulama tentang demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah tatanan negara atau pemerintah yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi memberikan kepada manusia dua hal, yaitu yang pertama hak membuat hukum dan hak membuat satu hak membuat hukum dan 2 hak memilih hukum. Demokrasi dalam berbagai bidang. Memahami demokrasi dalam pembuatan hukum. 1. Dalam Islam, membuat hukum adalah haram. Karena yang berhak membuat hukum hanya Allah, bukan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Walaupun ayat tersebut bersifat umum, tapi itulah titik kritis dalam demokrasi yang sungguh bertentangan secara frontal dengan Islam. Pada titik itulah demokrasi disebut sebagai sistem kufur. Sebab sudah jelas memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum syara adalah suatu kekufuran. 2. Menentukan kesepakatan atau musyawarah. Bila sudah ada hukumnya, maka memusyawarakannya haram. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah teknisnya saja. Dan bila yang dimusyawarakan itu berkaitan dengan masalah uslub atau teknis, maka boleh pendapat manusia diminta. Contohnya, dalam musyawarah itu akan dibahas masalah status minuman kemaksiatan. Maka dalam hal ini tidak boleh ada pendapat manusia yang mendukung, sebab statusnya sudah jelas haram. Yang perlu dimusyawarakan adalah masalah uslubnya atau teknis pelarangannya di lapangan. Misalnya siapa bagian operasi sweeping di toko-toko minuman, siapa bagian pemburu produsennya, dan siapa yang menghukum pelakunya, dan lain-lain. Memahami demokrasi dalam memilih pemimpin. Sistem memilih penguasa atau kepala negara, hal tersebut masih dapat didiskusikan dan bersifat furu atau bisa disebut cabang. Alasan Rasul tidak pernah menentukan secara jelas bagaimanakah teknis memilih khalifah atau pemimpin negara. Begitu juga peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke khalifah yang lain semasa banyak sahabat masih hidup. Sehingga menjadi ijma sahabat bahwa boleh menggunakan beberapa uslub untuk memilih khalifah atau kepala negara. Dengan demikian, dalam memilih siapakah calon kepala negara atau khalifah, boleh dengan banyak teknis dalam hal ini mengambil suara mayoritas juga dapat dilakukan dan menggunakan ahlul wal akli atau parlemen
juga dapat dilakukan. Jadi, untuk memilih calon kepala negara atau khalifah dalam Islam bisa dicari dengan uslub atau teknis pemilihan umum. Persamaan Islam dan demokrasi. Dr. Diyaudin Ar-Rais mengatakan, ada beberapa persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi antara lain. 1. Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti atas pemisahan kekuasaan, dan itu sudah ada di dalam Islam. 2. Demokrasi sebagai sistem suara dari rakyat untuk rakyat. Pengertian itu pun ada di dalam sistem negara Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. 3. Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu. Misalnya, asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadaan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapat pekerjaan. Semua hak tersebut dijamin dalam Islam. Perbedaan Islam dan demokrasi. 1. Demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku bangsa, bahasa, dan adat-adat yang mengkristal. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. 2. Tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi atau material. Next. Oke. 3. Kedaulatan umat. Menurut demokrasi Barat, adalah sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tanpa peduli kebodohan, kezaliman, dan kemaksiatan. Pandangan ulama tentang demokrasi. Yusuf Al-Qardawi, menurut beliau, substitusi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang yang mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Salim Al-Basnawi menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam, yang memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Next. Selanjutnya, pemilu dan pemungutan suara. Pemilu dan pemungutan suara adalah bentuk perampasan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim, karena dalam pemilu keputusan ditentukan manusia, bukan Allah. Pernyataan ini tidak benar karena kita bicara tentang pemilu di negeri Muslim. Kandidatnya Muslim, pemilihnya pun Muslim, dan keterlibatan non-Muslim dalam proses itu sangat signifikan. 2. Adanya campur tangan manusia untuk menentukan jalan hidupnya selama masih dalam kaidah umum nas syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hadirkanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Quran surat At-Tolak ayat 2. Dan di surat yang lain yang artinya, jika kamu khawatir adanya perselisihan antara keduanya, hendaklah kamu hadirkan seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Quran surat An-Nisa ayat 35. 3. Kita
Kan Lanjut, Anda. 3. Jika kita perhatikan dengan seksama, pemilu atau pemungutan suara menurut Islam adalah pemberian kesaksian terhadap kelayakan calon penjabat negara atau calon anggota dewan. Oleh karena itu, si pemilih harus punya kelayakan sebagai seorang saksi adil dan baik perilakunya sehingga orang banyak ridho kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, hadirkanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengangkat dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberi kebebasan secara mutlak, sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari ketetapan hukum Allah. Karena itu, maka perlu sebuah sistem yang menguasai dengan ajaran Islam, yaitu diantaranya 1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. 2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya. 3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah. 4. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak, meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam masyarakat. 5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi, bukan yang pada persoalan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Saya ingin bertanya. Boleh. Bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi? Terima kasih. Langsung dijawab apa ditampung dulu, Anda? Pertanyaannya digabung dulu aja ya, ditunggu sampai semua udah pada nanya baru kita jawab. Tampung dulu ya. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Aku mau nanya. Boleh. Ya. Menurut kalian, demokrasi di Indonesia itu udah sama belum sama demokrasi Islam? Terima kasih. Aku mau. Maaf, tadi yang nanya siapa ya? Caca bukan? Iya, aku. Oke. Ya, selanjutnya siapa yang nanya? Saya mau nanya. Boleh. Apakah demokrasi sudah ada pada zaman Rasulullah? Dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Maaf Nanda, boleh diulang, nggak kedengaran suaranya. Jelaskan apa pentingnya demokrasi dalam Islam. Terima kasih. Sudah? Saya izin bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Gita dari kelompok 3 bersama Nur Halimah. Saya izin bertanya, dalam demokrasi tersebut kan pasti kan ada nilai positif dan negatifnya kan. Tolong sebutkan nilai-nilai positif dari demokrasi. Terima kasih.
Oke. Ada yang mau nanya lagi? Febi mau nanya, perkenalkan saya Febi Andianti, perwakilan dari kelompok 10 bersama Nurul Badriah. Izin bertanya, apa itu pengertian ushul dan bagaimana pemimpin yang baik dalam Islam? Terima kasih. Mungkin Manda ingin jawab pertama. Ya, yang pertama tadi siapa? Iya. Tias. Ah, Tias ya. Iya. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi? Baik. Tunggu. Pandangan Islam terhadap demokrasi itu sah-sah saja, asalkan pelaksanaan demokrasi sesuai dengan Islam, yaitu dengan musyawarah syura, persetujuan, penilaian persetujuan ijma, dan interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Karena dalam Al-Quran berisikan perintah kepada para pemimpin kehidupan untuk menyelesaikan urusan mereka dengan bermusyawarah. Gitu, Tias. Baik, makasih. Ya. Selanjutnya siapa? Baik, izin menjawab dari Eca ya. Yang pertanyaannya, apakah menurut Anda demokrasi di Indonesia sudah sama dengan demokrasi Islam? Nah, menurut saya, demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan demokrasi Islam karena masih banyak aturan-aturan demokrasi dalam Islam yang belum diterapkan di Indonesia karena berbagai faktor, mulai dari faktor kebudayaan, keberagamaan, dan kurang pengetahuannya dari masyarakat. Gimana, Eca, atas jawabannya? Oke, makasih. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Teh Siti ya. Apakah demokrasi sudah ada pada zaman Islam dahulu seperti di zaman Rasulullah? Dan sebutkan contohnya. Jadi di sini jelas sudah ada. Contohnya pada saat pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dilakukan ketika Rasulullah bermusyawarah mengenai tawanan perang. Maka saat itu Abu Bakar mengusulkan untuk meminta tebusan dari Umar untuk memenggal para tawanan perang itu. Maka Rasulullah mengambil keputusan dari usul para sahabatnya, bukan apa yang ia anggap baik, namun apa yang sesuai dengan syariat dan asas Islam seperti itu. Bagaimana Teh Siti? Terima kasih, sudah jelas. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Nanda. Pertanyaannya bahkan apa pentingnya demokrasi dalam Islam? Nah, jawabannya pentingnya demokrasi dalam Islam adalah untuk menentukan perkara sesuai dengan syariat yang paling menguntungkan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat, maka hukum-hukum batil warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya.
itu, Nanda, gimana? Apa kurang atau benar? Sudah paham itu. Makasih. Izin menjawab dari pertanyaan Gita. Dalam demokrasi tersebut pastinya ada nilai-nilai positif dan negatifnya. Tolong sebutkan nilai-nilai dan positif dari demokrasi itu. Nah, di sini Amanda menjawab, nilai positif dari demokrasi antara lain, 1, menyelesaikan perselisihan dengan secara damai dan melembaga. 2, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4, mengakui serta menganggap wajar adanya aneka keagamaan. 5, menjamin tegaknya keadilan. Sudah jelas, Gita? Baik, jelas. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari Feby ya. Pertanyaannya apa itu uslub dan seperti apa pemimpin yang baik dalam Islam. Nah, jadi uslub itu uslub itu adalah cara atau gaya bahasa yang dipakai oleh seseorang untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dan perasaannya melalui untayan kata dan ditunjukkan kepada para pembaca dan pendengar. Nah, dalam pemimpin yang baik dalam Islam itu sendiri yakni pastinya dia itu memiliki kepribadian yang kuat, amanah, jujur, dan akhlak yang mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya. Itu bagaimana, Feby? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Fitria, Manda. Ya. Ada mau nanya lagi? Kita mau nambahin? Mungkin ada yang ingin menyanggahkan? Jika tidak ada, diakhiri saja, Fitria. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maafnya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.